Om Swastiastu, berjumpa lagi di channel area TPDS. Nah, dimana pada video kali ini saya masih membuat video pembelajaran tentang materi penyajian data. Nah, dimana materi ini merupakan materi kelas 7 semester 2 pada bab terakhir. Nah, dimana pada topik bahasan kali ini saya akan bahas mengenai mengenal data, menyajikan data, dan mengolah data. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung simak video pembelajarannya. Kita masuk pada video atau mungkin topik yang pertama tentang mengenal data. Nah, sebelum kita masuk ke data, ada istilah namanya datum. Nah, jadi datum itu merupakan istilah dari bahasa Latin yang dimana datum artinya adalah keterangan atau informasi yang dapat diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Nah, yang berikutnya data. Data itu merupakan kumpulan dari datum. Jadi datum di sini merupakan sumbernya dari data. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan yang berikut ini. Nah, hasil ulangan matematika kelas 7 adalah 75, 80, 82, 85, 88, 90, 95, 98, dan 100. Jadi yang mana termasuk datum dan yang mana termasuk data? Kita perhatikan. Yang termasuk datum di sini merupakan setiap angka pada nilai ulangannya. Jadi masing-masing angka itu merupakan datum. Nah, contohnya atau jawabannya adalah 75, atau 80, atau 88, atau 95, atau 100. Jadi masing-masing angka itu merupakan datum. Sedangkan data merupakan semua hasil nilai ulangan kelas 7. Nah, jawabannya adalah 75, 80, 82, 85, 88, 90, 95, 98, dan 100. Nah, jadi itu antara datum dan data. Jadi pada intinya datum itu adalah dasarnya data atau mungkin sumber-sumbernya data. Yang berikutnya. Nah, cara memperoleh data. Di mana cara memperoleh data di sini terbagi atas 3, yaitu ada wawancara atau interview, yang kedua ada kuesioner atau angket, yang ketiga ada observasi atau pengamatan. Nah, di mana pada wawancara atau interview itu merupakan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Nah, jadi kalian di sini sebagai peminta data ini misalnya kalian meminta data kepada narasumber atau mungkin kepada seseorang yang mungkin belum kalian kenal atau mungkin sudah kalian kenal, dengan cara kalian bertanya secara langsung mengenai informasi yang ingin kalian dapatkan. Nah, itu adalah wawancara. Jadi kalian bertemu secara langsung. Nah, yang berikutnya adalah kuesioner atau angket. Nah, di mana kuesioner atau angket ini adalah kalian mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi daftar pertanyaan di sini bisa kalian ketik terlebih dahulu pada secari kertas atau mungkin selembar kertas, atau mungkin kalian bisa menuliskannya pada formulir online. Nah, yang berikutnya ada observasi atau pengamatan, di mana observasi atau pengamatan sesuai dengan namanya, kalian di sini mengamati objek atau kejadian yang ingin kalian teliti atau mungkin yang ingin kalian dapatkan informasinya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan sebuah contoh untuk wawancara, kuesioner, dan observasi. Nah, untuk wawancara kita perhatikan. Contohnya adalah kalian meminta data tentang keadaan kondisi satu keluarga yang ada di kota dan ada di desa. Jadi kalian mencari perbandingan antara yang di kota dan yang di desa. Jadi yang ingin kalian atau mungkin yang sebagai narasumbernya adalah satu keluarga yang ada di kota dan satu keluarga juga yang ada di desa. Nah, seperti itu untuk wawancara atau interview. Yang berikutnya, kuesioner atau angket. Contohnya data tentang makanan kesukaan dan yang tidak disukai pada setiap kelas. Nah, di sini jika kalian melakukan pencarian data menggunakan wawancara, tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Karena kita ketahui bahwa jika kita melakukan wawancara satu persatu kepada masing-masing siswa atau mungkin masing-masing orang, tentu waktunya cukup banyak yang akan kalian habiskan. Jadi di sini sarannya menggunakan angket atau mungkin pertanyaan yang berupa secari kertas atau sebuah formulir online. Nah, itu adalah kuesioner atau angket. Nah, sedangkan observasi atau pengamatan di sini kalian lebih mendetail. Jika kalian dengan wawancara atau interview dan kuesioner kalian tidak puas dengan hasilnya, atau mungkin kalian ingin lebih hasil yang lebih real, atau mungkin hasilnya memang jelas di depan mata kalian bisa menggunakan observasi atau pengamatan. Nah, contohnya tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Jadi di sini misalnya ada satu orang siswa yang mengatakan bahwa berat badannya atau tinggi badannya secara wawancara dia mengatakan berat badannya adalah 78 dan tingginya adalah 180. Nah, saat kita melakukan observasi pada pengukuran tinggi badan dan berat badan, ternyata berat badan siswa itu adalah 85, sedangkan tinggi badannya adalah 175.
Nah, tentu itu berbeda hasilnya dari wawancara dan observasi. Ya, yang untuk lebih mendetailnya kalian bisa menggunakan observasi atau pengamatan. Nah, itu adalah cara memperoleh data. Nah, yang berikutnya adalah macam-macam data. Di mana pada macam-macam data di sini itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama berdasarkan cara memperolehnya, yang kedua itu berdasarkan jenisnya. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya, itu terbagi atas dua juga, di mana ada data primer dan ada data sekunder. Data primer itu merupakan data yang diperoleh secara langsung. Jadi kalian langsung mendapatkan data tersebut dari orang yang bersangkutan. Jadi orang yang ingin kalian cari datanya, kalian langsung menanyakan kepada orang tersebut, maka itu disebut dengan data primer. Nah, yang berikutnya data sekunder. Data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya, misalnya kalian ingin mencari data warga dari satu kabupaten. Nah, nggak mungkin dong kalian harus mengunjungi mereka satu persatu. Kan cukup banyak, apalagi lingkupnya kabupaten. Nah, jadi kalian bisa mencarinya pada dinas pencatatan data. Nah, pada kabupaten tersebut. Nah, itu untuk data primer dan data sekunder. Yang berikutnya berdasarkan jenisnya. Nah, terbagi atas dua juga. Yang pertama data kuantitatif, yaitu adalah data yang berupa bilangan atau nilai dan dapat diukur atau dihitung secara langsung. Nah, contohnya itu adalah jumlah siswa kelas 7 adalah 401. Nah, jadi data kuantitatif di sini data yang akan sering kita gunakan pada materi penyajian data di sini. Sedangkan data kualitatif itu merupakan data yang menggambarkan keadaan suatu objek. Nah, contohnya adalah selain cerdas, Nyoman juga rajin. Jadi, data kualitatif di sini biasanya dia berupa deskripsi atau mungkin narasi. Nah, seperti itu macam-macam data berdasarkan cara memperolehnya atau mungkin berdasarkan jenisnya. Nah, yang berikutnya yaitu merupakan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini bentuk tabel itu terbagi atas tiga, yaitu tabel baris dan kolom. Yang berikutnya tabel kontingensi. Yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, di mana tabel baris dan kolom itu merupakan data yang atau mungkin tabel yang berisi data yang memiliki satu kategori atau kelompok saja. Kita perhatikan bahwa di sini ada jenis alat tulis pensil, buku, pulpen, penghapus. Nah, di mana di sini pensil itu jumlahnya adalah 6, buku adalah 7, dan pulpen adalah 3, penghapus adalah 4. Nah, sedangkan tabel kontingensi itu merupakan hampir sama dengan tabel baris dan kolom, tapi dia ada perkembangan sedikit atau mungkin ada kelebihannya, di mana tabel kontingensi itu merupakan data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Nah, kita perhatikan di sini, misalkan data jenis kelamin dari masing-masing kelas. Kita perhatikan kelas 7A, untuk laki-lakinya ada 23 dan perempuannya ada 10. Yang berikutnya 7B ada 19 dan 22. Yang 7C ada laki-lakinya 15 orang dan perempuannya ada 16, dan 7D 20 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Nah, itu untuk tabel kontingensi. Yang berikutnya tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi di sini akan sering kita gunakan dalam penyajian data. Nah, di mana data yang dikelompokkan dalam satu interval atau selang nilai. Nah, itulah tabel distribusi frekuensi. Nah, di mana frekuensi itu merupakan banyaknya data. Kita perhatikan di sini misalnya, di sini ada sebuah interval nilai 51 sampai dengan 60. Maka yang mendapatkan nilai 51 sampai dengan 60 adalah ada 5 orang siswa. Lalu misalnya ada interval 61 sampai 70, ada 8 orang siswa. Lalu 71 sampai 80 ada 10 orang siswa. Lalu 81 sampai 90 ada 7 orang siswa. Dengan jumlah siswanya adalah 30 orang siswa. Nah, seperti itu perbedaan antara tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi di sini yang akan mungkin sering kita gunakan nanti. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini ada sebuah contoh soal, diketahui data nilai ulangan matematika 33 siswa kelas 7 sebagai berikut. Dan nilainya ada 5, 8, dan seterusnya sampai dengan 10. Nah, buatlah tabelnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengkelompokkan dulu terhadap kategori mereka masing-masing, yaitu nilai 5. Nilai 5 ada berapa, nilai 6 ada berapa, nilai 7 ada berapa, dan nilai 8, dan seterusnya sampai 10 ada berapa. Oke, kita mulai dari nilai 5 terlebih dahulu. Oke, kita hitung 5-nya ada 1,
2, apa lagi? 1, 2, 3. Ya, 5 ada 3. Kita tulis di sini ada 5, ada 3. Lalu kita ganti warnanya. Kita pakai warna orange lah. Lalu 6. 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 6-nya di sini ternyata terdapat 8. Lalu 7. 7-nya 1, 2, 3. Oke, ada 3. Habis itu 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi? Tidak ada. Jadi 7-nya sama juga 8. 7-nya ada 8. Yang berikutnya itu adalah 8-nya. Kita ganti warnanya. 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 8-nya ada 7. 8-nya ada 7. Yang berikutnya kita hitung 9. 9-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 9-nya ada 5. Jadi 9 itu ada 5. Yang berikutnya itu adalah 10. 10-nya ada 1, 2. Oke, 10 ada 2. Jadi sudah kita dapatkan, mungkin orang-orang dulu ya. 5 itu ada 3, atau 5 itu yang mendapatkan nilai 5 itu ada 3 siswa, lalu 6 ada 8 siswa, 7 ada 8 siswa, dan 8 ada 7 siswa, 9 ada 5 siswa, dan 10 ada 2 siswa. Nah, sekarang kita tinggal kelompokkan saja kolomnya, kolom apa saja. Yang pertama pasti kolom nilai yang sebelah kiri. Yang kolom yang kanan adalah kolom frekuensi atau mungkin banyaknya siswa. Nah, kita langsung masukkan ke dalam tabelnya. Nah, kita beri nama tabel 1 misalkan. Jadi tabel di sini silakan kalian beri nama masing-masing. Biasakan untuk menamai tabel itu berurutan ya. Misal tabel 1 apa, tabel 2 apa, dan tabel 3 dan seterusnya apa. Nah, tabel 1 di sini nilai ulangan matematika kelas 7. Nah, pada kolom yang kiri itu merupakan nilai. Kolom yang kanan adalah frekuensinya atau banyaknya siswa. Jadi yang mendapatkan 5 adalah 3 siswa, lalu nilai 6 ada 8 siswa, nilai 7 ada 8 siswa, nilai 8 ada 7 siswa, nilai 9 ada 5 siswa, dan nilai 10 ada 2 siswa. Dengan jumlah siswa keseluruhan adalah 33 siswa. Nah, ini bisa kita namakan dengan tabel distribusi frekuensi. Ya. Jadi ini bisa kita namakan dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke mengolah data dan menyajikan dalam bentuk diagram. Di mana di sini ada terbagi atas 3 diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Diagram batang. Nah, di mana diagram batang di sini merupakan diagram yang disajikan atau berupa bentuk persegi panjang atau balok dan digunakan sebagai nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Nah, misalnya ini adalah nilai ulangan tengah semester atau mungkin nilai yang lain. Nah, di sini setelah saya siapkan contoh. Nah, misalkan dalam sebuah tabel itu terdapat tinggi badan siswa dan banyaknya siswa. Nah, di sini ada 4 kategori, yaitu tinggi badan siswa yang ini saya ganti dulu menjadi warna merah. Ya. Nah, di sini ada kategori yang pertama yang tinggi badan siswa adalah 135, lalu ada 137, 139, dan 141. Dimana dengan masing-masing kategori tersebut terdapat ada berapa siswa, di mana
siswa dengan tinggi 135 itu ada 8 orang siswa. Lalu tinggi 137 ada 9 siswa, dan 139 itu ada 6 siswa. Dengan tinggi badan 141 ada 7 siswa. Dengan jumlah siswa keseluruhan adalah 30 siswa. Nah, jumlahnya tinggal kalian jumlahkan saja. 8 tambah 9 adalah 17. 17 tambah 6 itu adalah 23. 23 ditambah 7 adalah 30. Nah, lalu untuk gambar dari diagram batangnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita misalkan data tinggi badan siswa kelas 7A. Dengan di sini ada sebuah garis yang horizontal dan garis yang vertikal. Dimana pada garis yang horizontal di sini menyatakan kategorinya, atau mungkin kita katakan bahwa datanya, tinggi badan siswa dengan frekuensinya atau banyaknya siswa itu kita mulai dari rentang 0 sampai dengan 10. Nah, di sini kita perhatikan sesuai dengan tabel bahwa siswa yang tinggi badannya 135 cm itu ada 8 siswa. Sesuai dengan tabel kita perhatikan bahwa di sini ada 8 siswa. Lalu yang 137 itu ada 9 siswa. Yang 139 itu ada 6 siswa. Yang berikutnya yang tinggi badannya 141 cm itu ada 7 siswa. Nah, seperti inilah gambar dari diagram batang. Nah, cara menggambarnya mudah sekali. Tinggal kalian tarik garis yang vertikal dan garis horizontal. Lalu kalian tulis pengelompokannya. Ya, data-data yang kalian peroleh itu adalah data tinggi badan misalnya ya. Kalian peroleh pada kolom kategorinya kalian letakkan pada garis yang horizontal. Lalu pada frekuensinya atau mungkin banyaknya kalian letakkan pada garis yang vertikal. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya kita masuk ke pengolahan data dan menyajikan data dalam diagram garis. Nah, di mana dalam diagram garis di sini merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk garis sesuai dengan namanya, dengan menyajikan data yang berkelanjutan atau continue. Nah, misalnya ini jumlah penduduk tiap tahunnya atau jumlah siswa pada tiap tahunnya. Di sini sudah saya siapkan contoh tabel tentang pendapatan beras Pak Made. Nah, di sini kita ketahui bahwa pendapatan dari beras Pak Made itu setiap triwulan. Nah, triwulan di sini artinya adalah 3 bulan. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Yang termasuk 3 bulan pertama itu merupakan Januari, Februari, Maret. Lalu 3 bulan kedua itu adalah April, Mei, Juni, dan seterusnya untuk triwulan ketiga dan keempat. Nah, untuk triwulan pertama itu pendapatan Pak Made itu adalah Rp10.500.000. Lalu triwulan kedua ada Rp12 juta. Ingat di sini satuannya adalah juta. Lalu triwulan ketiga dia mendapat Rp11.700.000. Dan triwulan keempat dia mendapat Rp15 juta. Dengan total per tahunnya atau total pendapatan Pak Made pada tahun tertentu itu adalah Rp49.200.000. Maka dalam diagram garisnya dapat kita lukiskan atau mungkin dapat kita buat seperti, nah di sini hasil penjualan beras Pak Made tahun 2019 itu adalah sebagai berikut. Pada garis yang horizontal itu merupakan kategorinya, yaitu triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Lalu di sini adalah pendapatannya. Nah, pendapatannya itu ada 10,5 juta. 10.500.000 rupiah, di mana 10,5 itu berada di angka di atas 10. Nah, jadi di sini kita perhatikan. Nah, kita perhatikan titik koordinatnya. Titik koordinatnya berada di sini. Nah, yang berikutnya triwulan kedua itu ada 12 juta. Nah, di sini kita perhatikan garisnya dia menuju pada titik perpotongan atau titik koordinatnya di sini yang warna kuning. Lalu triwulan ketiga kita perhatikan yang warna ungu itu adalah 11,7 juta. 11.700.000 rupiah. Dia berada tepat di bawah 12. Nah, kita perhatikan, kita tinggal coba teliti lagi. Nah, di sini nah ada garis putus-putus yang menuju titik koordinatnya dengan perpotongan di sini. Pada titik warna ungu. Lalu yang keempat atau triwulan keempat itu adalah 15 juta rupiah. Kita perhatikan
15 juta berada di antara 14 dan 16. Nah, di sini. Nah, kita tinggal tarik garis putus ke sini, maka timbullah titik perpotongan di sini. Nah, langkah berikutnya, kalian tinggal menarik garis dari titik potong 1 ke titik potong 2 dan seterusnya sampai dengan titik potong yang terakhir atau titik potong 4 di sini. Nah, itulah disebut dengan diagram garis. Jadi bentuknya ya seperti garis karena namanya diagram garis. Nah, itu untuk diagram garis. Yang berikutnya, mengolah data dan menyajikan data dalam diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk lingkaran dan biasanya berupa persentase atau derajat. Catatan ya, diagram lingkaran itu berupa persentase atau derajat. Sebagai contohnya, kita misalkan di sini ada sebuah tabel, sebuah pekerjaan orang tua siswa. Di sini ada beberapa kategori, di mana ada 4 kategori pekerjaan, yaitu pekerjaan swasta, ada polisi, ada pegawai, dan ada guru. Nah, di antara 30 orang siswa di sini terdapat 15 orang tua siswa yang sebagai pekerja swasta. Lalu ada 4 orang tua siswa yang pekerjaannya sebagai polisi. Lalu ada 8 orang tua siswa yang pekerjaannya sebagai pegawai dan 3 orang tua siswa pekerjaannya sebagai guru. Nah, kita sudah dapatkan. Nah, biasanya kita sesuai dengan namanya diagram lingkaran dan definisi yang sudah saya jelaskan tadi. Diagram lingkaran itu biasanya berupa dalam bentuk persentase atau derajat. Nah, jadi katanya adalah menjadi seperti ini. Kita perhatikan bahwa 50% ini didapat dari 15 per 30 dikali 100%. Nah, untuk mendapatkan persentase di sini adalah frekuensinya dibagi jumlah datanya atau total datanya dikali dengan 100%. Begitu pula untuk yang polisi. Di sini ada yang polisi adalah warna pink, itu ada 13%. Lalu yang orange itu adalah pegawai, ada 27%. Yang biru adalah guru, ada 10%. Nah, seperti itu bentuk dari diagram lingkaran. Nah, yang berikutnya adalah mengolah data menjadi persentase atau derajat. Nah, di sini sudah terbagi atas 2, yaitu persentase dan derajat. Seperti pada diagram lingkaran, untuk kita menggambar sebuah diagram lingkaran, kita harus mengubah data tersebut menjadi persentase atau derajat. Nah, cara mengubahnya, jika kalian ingin mengubahnya dalam bentuk persentase, seperti yang saya katakan tadi, itu adalah frekuensi dibagi jumlah atau total data dikali 100%. Lalu misalkan mengubah derajat, itu adalah frekuensi dibagi jumlahnya data atau total data dikali 360 derajat, sesuai dengan satu putaran penuh pada lingkaran. Nah, itu untuk mengolah data menjadi persentase atau derajat. Nah, yang berikutnya, untuk berikutnya silakan kalian simak bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kalian akan dipermudah dengan menggunakan fitur dari Microsoft Excel. Nah, silakan disimak caranya. Sekarang kita masuk bagaimana cara mengolah data menjadi sebuah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk langkah pertamanya, silakan kalian buka Microsoft Excel pada laptop kalian, mungkin pada komputer kalian. Silakan dibuka. Nah, di sini sudah saya siapkan sebuah praktik tentang bagaimana cara menyajikan data. Di sini saya sudah menyiapkan 3 buah tabel data yang terbagi masing-masing sheet-nya atau pada masing-masing worksheet-nya. Di sini ada untuk diagram batang, di sini ada untuk diagram garis, dan di sini ada untuk diagram lingkaran. Nah, langkah pertama, jika kalian sudah mengelompokkan data-data tersebut atau mungkin sudah kalian bentukkan sebuah tabel. Nah, di sini kan tabel masih berantakan di sini. Nah, di sini akan saya rapikan tabelnya. Nah, di sini tabelnya akan saya buat dia menjadi rata tengah terlebih dahulu. Caranya tinggal kalian masuk ke home, pada menu alignment, kalian pilih yang center atau yang rata tengah seperti ini. Nah, lalu silakan kalian isikan dia garis tepi atau border dengan cara blok semuanya. Lalu kalian masuk ke font, lalu pilih more border. Nah, tinggal pilih outline dan pilih inside.
lalu oke. Nah, maka semuanya akan berisi garis tepi atau mungkin border. Nah, langkah berikutnya untuk menggambar sebuah diagram batang. Nah, untuk menggambar atau untuk membuat sebuah diagram batang, caranya tinggal kalian blok datanya. Kalian blok data mulai dari hari Senin. Nah, kalau buat seperti ini. Yang berikutnya, kalian masuk pada menu Insert. Lalu pilih, di sini ada pilihan. Ada recommended chart atau mungkin di sini ada pilihannya juga. Ada pilihan yang berbentuk batang, ada bentuk yang bentuk garis, ada bentuk lingkaran. Karena kita akan menggambar batang, maka kita pilih untuk diagram batang seperti ini. Lalu kita tinggal pilih yang mana kategori yang kita inginkan. Di sini saya memilih yang 2 dimensi, yaitu saya pilih yang stacked column. Pilih. Nah, maka diagram batangnya sudah hampir selesai. Yang berikutnya tinggal kita isi pemanisnya sedikit. Nah, pemanis di sini silakan kalian kreasikan. Yang pertama kita masuk pada Add Chart Element. Add Chart Element, kalian masuk pada Axis Title. Silakan dipilih More Axis Title Option. Nah, di sini maka kita akan bisa mengisi tulisan pada menu atau mungkin pada garis yang horizontal dan pada garis yang vertikal. Nah, di sini kita bisa berikan dia sebuah judul. Untuk pada garis yang horizontal itu adalah hari. Lalu untuk yang vertikal itu adalah banyaknya dalam satuan kilogram. Nah, seperti ini. Nah, lalu jangan lupa judulnya juga dirubah. Judulnya sesuai dengan nama diagramnya, yaitu diagram batang. Batang penjualan beras selama seminggu. Nah, ini untuk judulnya. Kalian bisa sedikit memvariasikannya, misal mengganti fontnya atau mungkin memperbesar tulisannya. Ini saya ingin buat judulnya menjadi bold atau tebal. Begitu pula dengan masing-masing judul pada garisnya, itu yang vertikal saya tebalkan, lalu pada yang horizontal kan saya tebalkan juga. Nah, jika sudah, kita klik kembali diagramnya agar seperti ini. Lalu kita masuk ke desain kembali. Kita pilih Add Chart Element. Nah, yang berikutnya kita masuk pada Grid Lines. Grid Lines-nya bisa kalian pilih yang untuk mempermudah kalian membaca datanya. Di sini saya akan pilih yang primary minor horizontal. Nah, saya tinggal klik. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah, maka satu langkah lagi kalian bisa pilih isi legendnya atau mungkin keterangannya di sini. Jadi keterangan di sini kita pilih ini. Right, untuk series 1 misalnya. Nah, jika di sini warnanya kan semua warnanya warna biru. Kita bisa mengubah warna masing-masing diagram di sini menjadi warna-warni. Misalnya, kita ingin merubah diagram pada hari Senin itu menjadi warna apa ya? Caranya adalah tinggal kalian klik pada batangnya atau diagram batangnya. Jika sudah terseleksi seperti ini, kalian klik kembali. Nah, hingga dia hanya terseleksi hari Senin saja. Lalu kalian menuju pada format data point. Kalian pilih yang gambar cat tumpah ini. Lalu pilih fill. Kalian tinggal masuk ke color atau color. Pilih fill colornya adalah warna apa, misalnya warna merah. Nah, maka dia akan menjadi merah. Lalu Selasa juga saya rubah jadi warna hijau misalnya. Nah, maka secara langsung pada legend atau keterangannya dia akan berisi warna merah itu untuk hari Senin dan seterusnya sampai hari Minggu. Nah, jika sudah seperti ini, maka diagram kalian sudah selesai. Nah, ini untuk diagram batang. Nah, untuk lebih mempercantik lagi,
kalian bisa hilangkan grid-grid di sini atau garis-garis di sini bisa kalian hilangkan dengan menuju pada view. Kalian pilih, kalian uncheck ke grid lines di sini, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, itu untuk diagram batang. Lalu yang berikutnya kita masuk pada diagram garis. Nah, sebelumnya untuk menambahkan sheet atau worksheet di sini, kalian bisa pilih tanda plus di sini atau new sheet. Nah, untuk berubah namanya, kalian bisa klik kanan pada sheet itu atau pada masing-masing worksheet, lalu pilih rename. Atau kalian bisa mengklik 2 kali pada sheet tersebut. Nah, hingga dia terseleksi seperti ini, maka tinggal kalian ubah nama sheetnya menjadi yang kalian inginkan. Oke, itu untuk diagram batang. Yang berikutnya adalah diagram garis. Di sini sudah ada data, yaitu tabel data jumlah buku yang terjual di toko Taruna, di mana ada hari Senin dengan penjualan jumlahnya adalah 100, Selasa dan seterusnya. Yang pertama adalah kita merapikan tabel data terlebih dahulu. Kita rapikan tabel datanya dengan membuat dia rata tengah semuanya. Kita membuat rata tengah agar rapi. Nah, untuk yang berikutnya kita masukkan border atau border. Kita masuk pada border, lalu pilih more border. Pada border di sini kalian pilih outline dan pilih inside. Oke. Atau cara yang kedua, kalian bisa blok keseluruhan data tabelnya, lalu klik kanan, pilih format cell, lalu pilih menu border. Nah, pilih outline dan pilih inside. Lalu oke. Nah, yang berikutnya tinggal kita buat diagram garisnya. Caranya sama. Kita blok terlebih dahulu tabel data kita yang ingin kita masukkan ke dalam ke dalam diagram garis. Lalu kita masuk ke insert. Langkah berikutnya kita pilih pada menu chart. Itu kita pilih yang ini atau insert line or area chart. Insert line or area chart. Nah, kita pilih yang 2 dimensi. Di sini saya akan pilih yang ini, line with marker. Nah, tinggal diklik. Nah, tinggal kalian drag dia ke sini agar mendekat dengan tabelnya. Nah, untuk berikutnya silakan kalian masuk pada menu add chart element untuk menambahkan judul pada masing-masing garisnya, yaitu adalah pada pada menu axis title. Kalian pilih more axis title. Dan di sini ada 2. Jadi di sini kita pilih kita buat titlesnya adalah hari. Hari. Lalu yang di sini adalah jumlah buku. Nah, di sini saya akan tebalkan dia, tinggal klik, lalu pilih home, pilih bold. Lalu klik di sini, lalu pilih bold. Nah, untuk judulnya juga kita rubah sesuai dengan namanya. Diagram garis jumlah buku yang terjual di toko Taruna. Nah, tinggal saya pilih bold saja untuk lebih mempercantik lah. Oke, yang berikutnya kita masuk pada desain kembali. Tinggal kalian klik terlebih dahulu diagramnya, lalu pilih desain, lalu tambah lagi add chart element. Yang berikutnya kita bisa menambahkan grid lines atau kita bisa menambahkan grid lines-nya. Kita pilih di sini garisnya seperti apa agar lebih mempermudah kita untuk mencari data-datanya. Nah, di sini saya pilih yang ini, primary, minor, vertical. Nah, untuk mempermudah kita mengecek data-datanya. Seperti ini. Yang berikutnya
kita masih pada menu desain. Kita pilih add chart element. Kita pilih legendnya atau keterangannya. Di sini saya letakkan pada right atau kanan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mewarnai atau memperbesar ukuran dari masing-masing titik koordinat di sini. Caranya tinggal kita klik ya, terseleksi semuanya. Lalu pada format data series kita pilih yang cat tumpah ini, lalu pilih yang marker. Nah, yang berikutnya pada border di sini ada white. Bisa kalian tambahkan dia atau pilih tanda panah ke atas untuk memperbesar titik koordinatnya. Misalnya 3 atau mungkin 4 ya. 4 lewat 4. Nah, maka titik koordinatnya akan membesar seperti ini. Nah, untuk memperbesar garisnya, kalian bisa masuk pada cat tumpah ini kembali, lalu pilih yang line. Nah, bisa kalian tambahkan misal 3. Maka garisnya akan semakin menebal. Nah, untuk mewarnai masing-masing titiknya, kalian bisa klik titik koordinatnya agar dia terseleksi, lalu klik kembali untuk mewarnai masing-masing. Nah, sama, kalian masuk ke cat tumpah, masuk ke marker, lalu kalian bisa rubah warnanya. Nah, warna di sini silahkan kalian ubah. Misalnya di sini warnanya adalah merah pada border ya, merah. Nah, maka dia akan nutrisi warna merah. Lalu untuk yang ini, yang hari Selasa, masuk di border juga. Misalnya ini warna kuning. Nah, yang berikutnya hari Rabu. Nah, seperti ini. Nah, maka akan tampilannya akan seperti ini. Jadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Nah, selebihnya itu kreasi kalian masing-masing. Nah, yang berikutnya kita masuk pada diagram batang. Diagram batang. Kita masuk pada, langkah berikutnya tinggal kita hilangkan garisnya, masuk ke view, lalu pilih uncheck grid lines yang di sini. Nah, maka akan tampilnya seperti ini. Nah, yang berikutnya kita masuk pada diagram lingkaran. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, di mana diagram lingkaran itu biasanya identik dengan persentase atau derajat. Nah, jadi di sini kita akan masukkan dia ke dalam bentuk persentase. Nah, di sini sudah ada data tentang tabel data tangkapan ikan pak koko. Nah, di sini karena dia kurang besar, caranya tinggal kalian pilih antara A dan B di sini, kolom A dan B di sini, hingga tanda seperti ini, lalu kalian geser ke kanan. Atau kalian bisa caranya dengan klik 2 kali. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, terbesar sih namanya. Nah, seperti inilah. Nah, untuk mencapai atau untuk mencari persentasenya, langkah berikutnya kita harus mencari jumlah data tangkapan ikan pak koko, yaitu jumlah dari gurame ditambah kakap ditambah tongkol. Nah, jika kita jumlahkan secara manual bisa saja, atau mungkin kita bisa menjumlahkannya dengan dari Excel, yaitu sama dengan, biasakan dalam menggunakan rumus Excel kita awali dengan sama dengan, lalu sum kurung buka. Nah, kita blok ketiga kolom ini. Nah, hingga dia terseleksi seperti ini. Lalu kita kurung tutup, enter. Nah, maka dia akan secara otomatis terjumlahkan ketiganya sesuai dengan yang kita seleksi tadi. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari persentase. Oke, persentase. Nah, caranya adalah sama dengan frekuensi masing-masing kategori dibagi jumlahnya adalah 600. Jumlah ikan keseluruhannya atau jumlah ikan tangkapan pak koko adalah 600. Atau kita tinggal klik saja di sini tabel 600-nya. Klik 600. Jangan lupa kita kunci. Nah, cara menguncinya adalah tekan F4.
Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan mengunci sel tersebut. Nah, atau mungkin kita bisa menggunakan cara manual. Nah, cara manualnya adalah dengan klik selnya ini, lalu tambahkan $, tekan shift lalu tekan 4 di antara sebelum dan sesudah B-nya. Nah, seperti ini. Maka dia akan terkunci, lalu kita tekan enter. Nah, sudah seperti ini. Langkah berikutnya kita masuk pada home. Home, pilih lambang persen seperti ini pada kolom number. Tinggal diklik, nah maka dia akan menjadi 30%. Nah, untuk otomatisnya agar dia bisa langsung ke drag atau mungkin agar dia bisa langsung terbaca ke bawah sendiri, kita tinggal klik selnya, lalu pilih tanda plus di sini, tarik ke bawah. Nah, maka dia akan secara otomatis terhitung sendiri dan langsung berubah menjadi persentase. Nah, langkah berikutnya untuk menggambar. Sebelumnya saya akan merapikan terlebih dahulu. Rapikan dia menjadi satu data yang sangat rapi. Nah, di sini saya rapikan juga. Nah, ini adalah jumlah atau JML. Tersingkatlah jumlah. Jumlahnya mungkin saya tebalkan saja ya. Tebalkan. Nah, lalu kita tinggal blok semuanya. Lalu kita tambahkan border, outline dan inside. Oke. Nah, oh iya, di sini juga kita jumlahkan sama rumusnya M sum, tinggal di blok, kurung tutup, enter 100%. Oke, ke tengah. Nah, langkah berikutnya kita tinggal blok data yang ingin kita masukkan ke dalam diagram. Yang kita perlukan adalah jenis ikan dan persentasenya saja. Jadi kita blok jenis ikan di sini, lalu tekan Ctrl, lalu kita blok juga yang bagian persentasenya seperti ini. Nah, maka dia akan terseleksi seperti ini. Langkah berikutnya kita masuk pada insert, lalu pada chart kita pilih yang bentuknya seperti diagram lingkaran ini atau insert pie or donut chart. Nah, kita pilih bentuk yang ini, pilih bentuk pie. Nah, kita drag ke sini, lalu kita bermain di design, kita add chart element, kita masukkan pada data labelnya agar persentasenya masuk, kita pilih sini. Nah, terserah kita yang mau letakkan di mana persentasenya. Nah, saya ingin letakkan dia di tengah-tengah, maka kita tinggal pilih sini. Langkah berikutnya tinggal kita isikan legendnya. Kita pilih di ini kan bawah ya. Saya ingin di kanan lah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita tinggal beri judul sesuai dengan namanya. Namanya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Nah, seperti ini. Tinggal saya rubah dia menjadi tebal. Nah, langkah berikutnya tinggal kita variasikan saja. Nah, di sini kan ada garis sela-selanya ya. Di mana garis sela-sela di sini masih terlalu tebal. Saya ingin merubah dia agar dia menjadi tipis dan agar warna di sini agar lebih menyatu. Caranya tinggal kalian klik pada lingkarannya, lalu pada masuk pada format data series, pada border kalian pilih transparansinya mencapai 100. Nah, maka garis sela-sela yang tadi akan mulai hilang atau mungkin menipis ya. Nah, seperti ini. Lalu tulisan di sini masih terlalu kurang jelas kelihatan.
Kita bisa memperbesarnya dengan cara pilih font pada ukurannya, misalnya ukuran berapa? Ukuran 18 misalnya. Warnanya bisa kita rubah menjadi misal warna putih. Nah, seperti ini. Lalu untuk merubah warna masing-masing kategori di sini, kita bisa klik pada lingkarannya, lalu kita klik sekali lagi pada yang ingin kita rubah. Lalu masuk pada format data point, masuk pada cat tumpah ini. Lalu pada fill kalian rubah warnanya misalnya apa? Merah. Nah, maka dia akan menjadi merah seperti ini. Nah, seperti itu untuk cara membuat diagram lingkaran. Kemudian kategori gurame itu adalah biru, kakap adalah apa nih, orange ya? Coklat mungkin, coklat. Lalu ikan tongkol itu adalah warna merah. Nah, seperti itu cara untuk menggambar diagram, baik itu diagram batang, diagram garis ataupun diagram lingkaran. Semoga dapat kalian pahami. Sekarang masuk kembali dalam contoh soal dari penyajian data. Silahkan disimak ya. Nah, setelah kalian simak dari penjelasan tentang bagaimana cara membuat data atau mengolah data menjadi diagram menggunakan Microsoft Excel, sekarang kita simak contoh soal. Nah, yuk disimak. Oke, kita perhatikan. Di sini di mana contoh soalnya sudah saya siapkan, ada 3 buah contoh soal. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Oke, kita perhatikan. Perhatikan diagram batang di samping. Nah, di sini adalah hasil panen Bu Iluh. Dapat hasil panen Bu Iluh. Jika total hasil panen kebun Bu Iluh pada bulan ini adalah 150 kg, berapakah jumlah hasil panen kentangnya? Kita perhatikan di sini bahwa hasil panen kentang itu masih belum diketahui. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan data-data yang sudah ada. Nah, di sini kita perhatikan bahwa cabai itu hasil panennya pada bulan ini itu adalah 20 kg. Lalu wortel itu adalah 35 kg. Tomat itu ada 25 kg. Dan ubi ada 35 kg. Nah, maka penyelesaiannya adalah kita tinggal tuliskan yang diketahui. Itu cabai ada 20 kg, lalu wortel ada 35 kg, tomat ada 25 kg, ubi ada 35 kg. Tinggal kita jumlahkan, maka totalnya adalah 115 kg. Nah, jadi dari 150 kg, 4 hasil panen ini sudah menunjukkan hasil 115 kg. Maka sisanya untuk mencapai 150 kg adalah hasil panen dari kentang. Nah, langkah berikutnya, hasil panen kentang itu dapat dari total hasil panen dikurangi total yang diketahui. Nah, jadi total hasil panen adalah 150 kg. Total yang diketahui adalah 115 kg. Tinggal kita kurangkan, maka hasilnya adalah 35 kg. Jadi hasil panen kentangnya adalah 35 kg. Hasil panen kentang Bu Iluh adalah 35 kg. Nah, seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Mudah ya. Yang berikutnya, contoh soal yang kedua. Di sini ada banyak garis. Jadi, ini merupakan sebuah diagram garis. Nah, berdasarkan diagram garis di samping, tentukan yang A, jumlah unit penjualan terendah di 3 kota. Yang B, selisih jumlah penjualan terendah di Kota Tangerang dan Serang. Yang C itu adalah bulan penjualan tertinggi Kota Tangerang. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ada 3 buah kota, itu ada 3 kota. Yang pertama ada Kota Tangerang, ada Kota Serang, dan ada Kota Bandung. Nah, kita perhatikan bahwa untuk yang A, jumlah unit penjualan terendah di 3 kota. Kita perhatikan grafiknya atau kita perhatikan diagramnya. Kita perhatikan pada yang berwarna coklat terlebih dahulu untuk Kota Tangerang. Kita cek di mana letak data yang terendah. Nah, kita cek bahwa data terendah itu berada pada bulan Maret dengan jumlah unitnya adalah 80 unit penjualan mie atau 80 unit penjualan mie instan. Lalu Kota Serang. Kota Serang kita perhatikan di sini. Dia berada di antara 60 dan 80 dan di tengah-tengahnya. Maka dapat kita pastikan bahwa
penjualan mie instan di Kota Serang itu adalah 70. Karena dia berada di tengah-tengah antara 60 dan 80. Karena interval di sini adalah 20. 0, 20, 20 ke 40, 40 ke 60, bedanya adalah 20. Nah, yang berikutnya itulah Kota Bandung. Nah, Kota Bandung kita perhatikan dia sejajar dengan garis 60. Maka dapat kita katakan bahwa Kota Bandung pada bulan September itu mencapai penjualan terendah pada 60 unit di tahun 2011. Nah, jadi penyelesaiannya dapat kita tuliskan saja langsung. Kota Tangerang itu ada 80 unit, lalu Serang ada 70 unit, dan Bandung ada 60 unit. Yang B, selisih jumlah penjualan terendah di Kota Tangerang dan Serang. Nah, jadi kita perhatikan sini selisih antara Kota Tangerang dan Serang. Jadi Kota Tangerang itu ada 80 unit, Kota Serang ada 70 unit, maka 80 dikurangi 70 itu adalah 10 unit. Jadi selisihnya adalah ada 10 unit. Yang berikutnya, bulan penjualan tertinggi di Kota Tangerang. Kita perhatikan bulan penjualan tertinggi di Kota Tangerang. Kita perhatikan pada garis yang warna coklat di sini. Nah, bulan tertinggi itu pada diagram itu menunjukkan pada bulan, nah yang ini, itu adalah bulan April. Pada bulan April, Kota Tangerang mencapai penjualan tertinggi di kotanya dengan hasilnya mencapai 160 unit. Nah, jadi bulan penjualan tertinggi di Kota Tangerang itu terjadi pada bulan April mencapai 160 unit. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Tentukan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama. Kita perhatikan di sini bahwa dalam bentuk diagram lingkaran di sini sudah dinyatakan dalam bentuk persentase. Itu ada ekstra drama, ada ekstra kir, ada ekstra PMR, ada ekstra basket, ada ekstra voli, dan ada ekstra tari. Nah, untuk ekstra kir atau karya ilmiah remaja itu sebanyak 13%. Lalu PMR itu ada 10%, ada basket 30%, dan voli 20%, dan tari itu ada 12%. Nah, langkahnya atau cara penyelesaiannya itu yang pertama, kita perhatikan bahwa semua ekstra di sini sudah dalam bentuk persentase kecuali drama yang belum ada persentasenya. Jadi langkah pertama kita adalah mencari persentase dari drama. Caranya mudah sekali. Caranya tinggal kita jumlahkan ekstra yang diketahui persentasenya, tinggal dikurangi 100%. Nah, seperti ini. Jadi untuk mencari persentase drama itu adalah 100% dikurangi jumlah dari yang diketahui. Itu kir 13%, PMR 10%, basket 30%, lalu voli 20%, dan tari 12%. Dijumlahkan menjadi 85. Jadi 100% dikurangi 85%, maka hasilnya adalah 15%. Jadi drama itu persentasenya adalah 15%. Nah, untuk selanjutnya itu ada dua cara penyelesaiannya. Cara yang pertama kita menggunakan cara yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, itu tentang dengan cara frekuensi dibagi jumlah atau total data dikali 100%. Yang kedua ada cara alternatifnya. Kita perhatikan dari yang pertama dulu. Nah, di mana untuk mencari sebuah persentase drama itu dapat dari frekuensi dibagi jumlah atau total data dikali 100%. Di mana drama kita ketahui bahwa persentasenya adalah 15%. Lalu frekuensinya belum kita ketahui. Dan total siswanya ada 300 siswa dikali 100%. Yang berikutnya dapat kita sederhanakan, kita coret yang artinya persentase di sini artinya per 100. Nah, kita tinggal coret. Lalu yang berikutnya tinggal kita coret nolnya. Nah, jadi frekuensi per 3. Maka di sini berlaku sistem kali silang. Jadi 15 dikali 3. Maka frekuensinya adalah 45 siswa. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, untuk mencari siswa yang mengikuti drama, caranya adalah persentase drama dikali jumlah siswa. Nah, jumlah siswa yang kita ketahui adalah 300 siswa. Persentase drama ada 15%. Jadi 15 per 100 dikali 300. Tinggal kita coret.
15 kali 3 adalah 45 siswa. Jadi yang mengikuti drama adalah sebanyak 45 siswa. Nah, itu untuk yang ikuti drama. Misalnya contohnya adalah voli. Voli sebanyak 20%. Maka 20 per 100 dikali jumlah siswanya adalah 300. Nah, coret 20 kali 3 adalah 60. Maka yang mengikuti voli adalah 60 orang siswa. Dan seterusnya untuk basket, PMR, kir, dan tari. Silakan dicari. Nah, jika kalian totalkan jumlah siswanya itu adalah mencapai 300 siswa untuk keseluruhannya. Nah, itu untuk contoh soal yang ketiga, semoga dapat kalian pahami. Yang berikutnya adalah terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat manfaat bagi kalian semua. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan di-share video ini kepada rekan-rekan kalian atau mungkin kerabat-kerabat kalian atau mungkin teman-teman kalian yang membutuhkan. Nah, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Saya ucapkan bye-bye.